kanthi insyaallah wilujeng sehat walafiat sanajan Jawa kita keraya-raya rawuh wonten ing petangjanjang menika. Para bapak, para jamaah yang hormati, salajengipun salam tansah kita ndhaken dhateng Ustaz kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah kita tenggo syafaatipun wonten yang lahir menjang. Monggo kita ngadah-adaken maos selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallam wonten ing sak wekdal longgar kita, wonten ing sak wayah-wayah wekdal kita. Mugi mboten namung waosan selawat kita lantunaken, ananging ugi napa ingkang dipun tindakaken, napa ingkang dipun awisi kita laksanakan lan kita tinggalaken. Awet kathah mungkin sedherek kita ingkang maca selawat ya kathah ya ta. Ngadah-adaken maca selawat mung kadang nyepelekake wajibe. Kadang mekaten. Wancine salat, wancine napa niku salat fardu malah ditinggalke gara-gara maca selawat. Para bapak ingkang hormati, para bapak-bapak ingkang hormati, ing pepanggihan siang menika ngapunten wonten ing penghujung akhir bulan Desember di tahun 2024 yang ingkang terakhir wonten ing Masjid At-Taqwa Depok meniki. Sanajan Jawa, sanajan kita mangatos sedaya tebih saking Baleng griya kita ngepenemaken rawuh mriki. Adicara ingkang dipun laksanaken insyaallah kados biasanipun mung sanajan mekaten para sedherek ngapunten menika para pengurus dereng saged rawuh sedaya kemawon. Pak Abdul Fatah tasih perjalanan saking Jogja, Pak Wisnu Muhajir insyaallah perjalanan mriki mugi-mugi kelampahan napa niku wilujeng ngantos dumugi masjid. Pak Ari pengurus saking Al-Islam, SMP Al-Islam samenika nembe wonten kegiatan sanipun wau kegiatan waliman sehingga mbok bilih radi telat nggih. Ing taun menika ugi insyaallah pepanggihan mangke dipun pembagian door prize ingkang arupi kalender saking Al-Islam. Para bapak ibu ingkang hormati, para bapak ingkang hormati, adicara ingkang badhe kelampahan insyaallah pambuka nomor singgah kaping kalihipun inggih menika atur tambah wilujeng sekaligus prakata saking pengurus masjid saged pun aturaken mangke program kerja yang ingkang menonjol proses pembangunan ingkang alhamdulillah menika sampun berjalan. Bahkan kalau wau dipun aturaken lantai kita, lantai panjenengan ini kan nembe seminggu keramik kita nembe rampung. Niki panjenengan sampun menika menara ning dereng rampung ugi. Apabila mangke saged dipun aturaken program-program kerjanipun saged mangke bermanfaat dhumateng kita sedaya. Salajengipun mangke inggih menika prakata saking pengurus Departemen Dakwah Kemajikan Bapak Abdul Fatah Bintoro lan ingkang terakhir inggih menika taklim inti kados biasanipun inggih menika pembacaan utawi ngaos sesarengan kitab akhlak nabawi, akhlak adab ingkang dipun tindakaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan paling akhir inggih menika kita akhiri kanthi salat jamaah, salat ngasar. Apabila mengatakan adicara ingkang dipun kelampahan, bila mengatakan kita witi pepanggihan siang punika pambuka kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho lan hidayah dumateng kita sami. Salajengipun inggih menika
atur pambagio wilujeng atur prakata saking pengurus masjid ingkang pun awakili dening Mas Purmoko wekdal sak cekapun kula aturaken. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng panjenengan para sepuh, para pinisepuh, para bapak, para sedherek sedaya, para pengurus lan para peserta munadharah, pengurus besar Al-Islam Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Dumateng panjenengan para perwakilan saking takmir masjid di bawah Yayasan Al-Islam yang saat ini alhamdulillah bisa hadir pada munadharah di Masjid At-Taqwa Depok Manan Surakarta. Puji syukur alhamdulillah, semoga kita tansah aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten dengan rahmat, taufik, hidayah, inayahipun, paring kesehatan, paring kesempatan dumateng kita sedaya. Alhamdulillah wonten ing siang menika Allah turunkan rahmatnya berupa hujan. Kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini membawa rahmat dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam semoga kita tansah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada bapak-bapak dan saudara sekalian yang sudah berkenan hadir pada pertemuan siang hari ini. Walaupun mungkin hujan sangat lebat sekali, tetapi tidak mengurungkan niat kita untuk kita bersilaturahim, untuk kita thalabul ilmi, untuk kita sama-sama berbuat amal soleh, amal baik pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat menjadi amal soleh, amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mewakili pengurus Masjid At-Taqwa Depok Manan Surakarta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin tempat, suguhan dan sebagainya yang kurang berkenan di hati bapak dan saudara sekalian. Pada kesempatan siang hari ini panjenengan sedaya ditempatkan di tempat yang baru saja hari Sabtu kemarin selesai. Jadi ya ini baru Sabtu kemarin selesai, Bapak. Ini termasuk yang pertama kali menggunakan ya ini peserta munadharah ini. Maka kemarin saya ditelepon Pak Ari, Pak pripun ini untuk pengajiannya, monggo sekaligus meresmikan, saya bilang gitu. Jadi kalau kita lihat ke belakang itu belum sempurna, karena di situ masih ada tower yang ke atas belum selesai. Ini kita
tambahkan yang mungkin ketika jenengan tahun 2001 ya pas COVID kemarin kita munadharah di sebelah sini masih belum terbangun, dan alhamdulillah di 2023 kita mulai lantai bawah selesai, 2024 ini selesai di ini. Alhamdulillah, terima kasih, mohon doanya Bapak dan saudara sekalian, semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridhoi dan insya Allah membawa manfaat untuk jamaah semuanya. Sekilas niki biar nanti sama menunggu ustadznya ya. Niki saya terangkan sekilas sejarah masjid ini dulu. Biar nanti paling tidak ada mungkin nama-nama yang panjenengan kenal mungkin di sejarah singkat masjid ini. Jadi masjid ini itu berdiri pada 26 Desember 1991. Jadi ini sudah berumur 33 tahun. Ya, umur pun sudah 33 tahun. Nah, di masjid ini juga terdiri dari 3 jalan. Jalan Bekisar, Jalan Pelatuk, dan Jalan Depok. Jadi kalau di map mungkin bingung lewat depan apa lewat belakang. Depan bisa, belakang bisa sebenarnya. Cuman kebanyakan rata-rata pilih lewat belakang karena lalu lintasnya aman. Kalau di depan kan kadang langsung mobil, langsung kendaraan, jadi pilih lewatnya pintu di belakang ini biar aman seperti itu. Tuh, itu yang pertama. Kemudian masjid ini juga salah satunya melalui perantara Kiai Haji Amin Ghazali. Dulu itu wakafnya itu nama nazirnya Pak Solehan, Pak Solehan, yang kemarin almarhumah ibu ya, nah itu yang kemarin. Jadi ini yang tanda tangan di nazirnya itu Pak Solehan, Jadi Solehan Mahdum Cahyana tanggal 2 Juli 89 diwakafkan, kemudian baru dibangun tahun 1991. Jadi seperti itu arahnya. Kemudian pada tahun itu kebetulan diresmikan oleh wali kota yang dulu itu adalah Haji R. Hartomo. Mungkin yang sepuh-sepuh mungkin ngertos nih, Pak Hartomo dulu wali kota Surakarta itu yang pertama. Nah, setelah itu perkembangan tahun 1992 itu masjid ini dibangun lagi sebelahnya. Kemudian setelah 92 itu masjid ini tahun 2002 dibangun lagi, penambahan. 2002 dibangun, 2013 pengimaman dipindahkan di tengah. Masjidnya belum tingkat 2013 itu. Baru ketika itu 2018 saya di Pasrah ini di 2015. 2018 itu bismillah dengan pengurus dinaikkan yang sebelah. 2018 sampai itu dibangun masjidnya, dibangun lagi 2023 dan terakhir 2024 ini. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak saudara sekalian, masjid ini banyak dekat pasar, dekat Balai Kambang, dekat Manahan, jadi banyak digunakan untuk tempat ibadah ya. Nah, kemarin kami juga ketemu dengan salah satu cucu daripada yang wakaf ini, alhamdulillah juga senang dan malah membantu pembangunan ini sampai detik ini membantu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ini sudah melewati 1 2 3 4 5 6 7 kali pembangunan masjid ini selama berdiri. Kemudian untuk takmirnya itu sudah 5 kali.
5 kali. 5 kali dari Pak Adi Wiyoto, Pak Adi Purnomo, Pak Dolah, Pak Arif, ada Pak Marsanto dan saya sendiri Purmoko gitu ya. Nah, itu adalah beberapa apa namanya ketakmiran seperti itu. Kemudian untuk Bapak sekalian, perlu kami sampaikan di sini, untuk masjid ini juga memiliki apa namanya langgar. Jadi kalau jenengan berjalan ke sebelah timur ada cat warna hijau, itu langgarnya dipasrahkan di masjid ini. Langgar itu cikal bakal pergerakan Islam di Manahan ini, karena langgar itu berdiri sebelum merdeka. Singkat cerita itu kalau tidak salah berdiri sekitar sebelum merdeka 1943 atau berapa itu yang langgarnya. Saya mau mencari sejarahnya sudah bingung, sudah pada almarhum. Jadi hanya cerita-cerita dari beberapa sesepuh yang bisa kami terima untuk apa namanya mencetuskan atau menerangkan masalah sejarah langgar yang ada di situ. Dan kita fungsikan 2 shaf untuk sholat, yang separuh lagi untuk tempat keranda, untuk kursi, untuk sound, untuk meja, untuk peralatan kalau masyarakat membutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi selain untuk kita kegiatan ibadah, juga kita kegiatan sosial masyarakat itu kita apa namanya berikan di sini, sehingga paling tidak ketika ada sesuatu orang itu ingat masjid. Ya. Oh, jilih masjid wae. Oh, masjid ono kan gitu. Siapapun kita tidak membedakan kalau di masyarakat. Ya. Agar apa suatu saat nanti orang itu yang paling tidak ya ingat masjid dan mau ke masjid dan mau memakmurkan masjid seperti itu ya gitu. Nah, ini adalah apa namanya salah satu langkah-langkah kita yang kita lakukan di masjid ini, sehingga apa namanya yang penting intinya kita itu semoga masjid ini membawa banyak manfaat untuk umat seperti itu. Okay. Kemudian Bapak sekalian dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini kalau luasnya tidak begitu luas, jadi 377 meter. Kalau dinaikkan berarti nggih sekitar pinten niku? Nggih 700-an nggih. Kalau totalnya pas ini 700-an ngoten. Kalau pas naik ini. Iya. Dan alhamdulillah untuk berbagai macam kegiatan kami tidak membedakan siapapun itu yang mau menggunakan, kami perbolehkan. Artinya kalau kemarin ada saudara kita Muktamar Muhammadiyah digunakan untuk nginep ya monggo. Saudara kita dari Nahdien Muktamar kita digunakan nggih monggo. MTA kemudian untuk sini nggih monggo. Jadi artinya ini yang penting ini bisa kita gunakan untuk ibadah, untuk apa namanya kebaikan. Insya Allah ini pun akan menjadi banyak keberkahan untuk semuanya seperti itu. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mungkin dari kami ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Selain pendekatan dengan masyarakat, kami pun juga pendekatan dengan beberapa pihak instansi, terutama juga kelurahan ataupun juga kota seperti itu nggih. Misalkan kami disuruh untuk kegiatan atau acara kota, kelurahan pokoknya yang penting siap. Yeah. Yang penting siap ngoten mawon. Tapi alhamdulillah kemarin juga dapat dana hibah untuk pembangunan ini dari Kota Surakarta itu 100 juta. Alhamdulillah. Langsung kita cakke, langsung kita buat ini. Ngoten. Ya alhamdulillah. Intinya orang-orang yang di DPR, orang-orang yang itu kita dekati aja. Nanti kita berikan itu insya Allah di survei melihat sendiri, itu insya Allah akan mudah untuk meng-ACC. Biasanya seperti itu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kebetulan tahun 2019 kemarin masjid ini juga sudah mendapatkan IMB, ya, izin mendirikan bangunan, yang prosesnya begitu lama juga, tanda tangan dan macam-macam. Tapi alhamdulillah pada tanggal 20 November 2019 itu masjid ini mendapatkan izin IMB, ya, IMB. Nah, ini beberapa kaitannya sejarah atau profil daripada Masjid At-Taqwa, yang dimana di sana juga ada dulunya itu ada konsultannya dan pengawasnya Pak Haji Sahli, dan juga dulu Pak Solehan, dan salah satu yang meresmikan juga kedua yaitu Pak Ali Garokah, yang dulu kalau tidak salah katanya ketua KUA gitu, kalau nggak salah, saya juga kurang begitu paham gitu ya. Nah, ini sejarah singkat daripada Masjid At-Taqwa Depok Manahan Surakarta. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sambil menunggu dereng rawuh nggih. Benar kan? Dereng rawuh. Nggih, dereng rawuh. Intinya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus masjid, ini adalah kesempatan yang istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Karena tidak semuanya orang digerakkan hatinya untuk bisa menguruskan masjid, ya. Dan di sini kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk memakmurkan masjid. Siapa yang mau memakmurkan masjid, insya Allah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan jalan kemudahan untuk ke surga, dan juga akan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Ya. Jadi kalau kita ingat pesan Rasulullah itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi kita bertakwa pada Allah di mana saja. Kalau saat ini kita dalam keadaan hujan, dalam keadaan ini kita masih ingat Allah, kita masih zikrullah, dan kita mungkin dalam keadaan susah ataupun senang, lapang ataupun sempit, kita masih mengingat Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa pada Allah dimanapun dan kapanpun dan apapun keadaan kita gitu. Maka ini penting jadikan kita fondasi apa yang menjadi 3 hal pesan Rasulullah ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, buat sayyi'atal hasanata tamkuha. Jadi ikuti perbuatan sayyi'at kita, kejelekan kita itu dengan kebaikan kita. Insya Allah sore hari ini juga termasuk dalam rangka kita mengadakan sebuah hal yang baik, Nah, kebaikan ini insya Allah akan menutupi keburukan-keburukan kita, akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Maka bismillah kita niatkan ketika ada majelis kita datang, sudah kita niatkan untuk mendapatkan atau menggapai ridho Allah, ya. Karena ini penting. Mengapa? Ketika hidup ini dalam rangka menggapai ridho Allah, mendapat ridho Allah, itulah kunci kebahagiaan sejati, dan itulah nantinya kita itu akan mendapatkan nur cahaya, yang cahaya itu akan memudahkan kita selalu dalam kebaikan. Maka pesan Rasulullah wa bi sayyi'atil hasanata tamkuha ini betul-betul kita tancapkan pada diri kita semuanya. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini kita sebagai pengurus masjid, sebagai takmir, itu harus mengedepankan akhlak. Apalagi pesan Rasulullah, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Maka dengan siapapun, dengan masyarakat mungkin yang berbeda agama pun, kita pun juga menunjukkan akhlak baik kita. Karena ini adalah contoh Rasulullah, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kepada sesama kita, sama Muslim dan sebagainya. Ini penting untuk menjadi pegangan dalam hidup kita, sehingga kita kalau menjadi pengurus akhlaknya baik, insya Allah orang itu melihat, oh ini berarti pengurusnya itu baik, sopan dan sebagainya. Apalagi kalau punya
hajat, punya gawe dibantu, itu wah luar biasa ini. Orang itu pasti akan ibarat orang Jawa itu dipangku gitu wes. Insya Allah ini masjid pasti disupport, kegiatannya pasti. Yeah. Saya bangun ini juga disupport alhamdulillah. Kemarin ibu-ibu itu turunan konsumsi tukang dan sebagainya. Jadi kita nggak mengeluarkan untuk apa namanya konsumsi tukang, nggak mengeluarkan. Dan yang lain-lain alhamdulillah juga apa namanya masyarakat itu mendukung penuh gitu. Apalagi kalau jenengan lihat kita itu nggak punya parkiran bapak-bapak sekalian. Yang jenengan parkir tadi itu adalah jalan semua. Tetapi ini Pak RT juga rawuh, ini wakil ketua takmir juga Pak RT. Jadi saya ikutkan dalam ketakmiran. Biar kalau ada apa-apa ya RT-nya ikut nyengkuyung gitu nggih. Jadi kemarin saya sampaikan ke Pak RT juga, tentang RT 3 juga, Pak izin ini jalannya kita kasih iya bagaimana? Monggo Pak. Kalau untuk masjid enggak masalah itu digunakan gitu. Yang penting kita enggak mengganggu lalu lintas. Untuk lewat truk dan sebagainya masih bisa. Jadi alhamdulillah apa namanya masyarakat juga istilahnya mendukung penuh ketika ada sebuah kegiatan ataupun pembangunan yang ada di masjid ini. Maka bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, maka kita kedepankan akhlak ini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ini penting. 3 nasihat Rasulullah itu untuk kita laksanakan pada diri kita semuanya. Mungkin itu yang ini kalau masa jadi ceramah ini ya, wah ini sambutan jadi ceramah. Nggih. Ngaten nggih bapak-bapak sekalian, monggo mangke menawi biasanipun teng Peksi, mendhet Peksi napa mampir monggo nggih. Nggih, di Pasar Burung dan sebagainya, Kemanahan, Kembali Kambang, itu aksesnya dekat dengan sini, ngoten nggih. Dan nggih Pak, monggo Pak. Iya. Kalau pengen nginep di masjid, mboten napa-napa, cuman fasilitasnya hanya ala kadarnya, gitu. Artinya nginep itu kita kalau misalkan makan ya insya Allah tetap kita sediakan, gitu. Ini sering musafir ke sini Pak, bukan hanya makan Pak, tapi nyuwun sangu juga. Kita antarkan ke Surabaya dan sebagainya, itu sering di sini saya juga nggak tahu. Tapi buh itu ngapusi tidak, saya nggak mikir itu. Yang penting kalau orang ke sini mungkin Allah tunjukkan jalan untuk ke sini, untuk dibantu, maka ya bismillah dibantu. Maka kemarin ya saya lihat itu ya mungkin ada yang ngapusi, ada yang tidak, itu lek kusnudun saya ya sudahlah, enggak apa-apa. Yang kalau itu betul-betul musafir kan nanti saya salah. Nanti saya di hadapan Allah, ini hamba saya ke rumah sana Masjid At-Taqwa kok nggak tahu bantu gimana kan gitu. Jadi insya Allah kalau di sini musafir yang nginep itu insya Allah Pak di apa namanya insya Allah diizinkan, diberikan. Ya paling nitip KTP saja, paling nitip KTP. Kemudian kalau yang ini apa namanya anak-anak remaja biasanya pengen garap sesuatu, pengen webinar, itu kita berikan wifi juga di sini, atau itu yang itu. Kajian-kajiannya biasa Pak, kajiannya Selasa itu fikih untuk biasanya untuk bapak-bapak. Kalau yang umum itu biasanya malam Jumat. Kalau kajian-kajian lain itu paling ya TPA, insidental untuk anu gitu. Belum begitu apa namanya banyak gitu ya. Tapi insya Allah ini juga sudah merangkul masyarakat yang penting mau untuk mengikuti kegiatan, karena masyarakat itu macam-macam apa namanya kulturnya gitu, kulturnya dari berbagai macam juga. Maka yang penting masjid ini bagaimana cara merangkul masyarakat itu biar mau, paling tidak mau ke masjid, seneng ke masjid lah. Nek urung seneng ke masjid ya seneng karo masjid dhisik gitu. Paling tidak kan gitu, tidak, jangan sampai orang itu mau benci dengan masjid kan gitu. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. Ajeng nginap mriki Pak. Oh ngoten. Oh nggih. Oh iya. Nggih, siap Bapak nggih. Kalian Pak sinten menika Pak? Pak Husain nggih. Pak Solikin nggih. Penggawan nggih. Oh nggih. Nggih. Kalih Pak Imam niku Pak sinten nggih? Pak Heru nggih. Pak Heru nggih. Oh, akhiripun Pak Heru nggih.
tepangaken Pak dalam Purmoko Pak. Tidak lama-lama ngoten nggih. Sampun nggih Pak nggih. Cekap nggih. Matur nuwun. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya atas segala kekurangan di dalam penyambutan, tempat dan sebagainya. Intinya siang hari ini adalah pertama kali di tempat ini, pembangunan ini digunakan untuk pengajian dan sekaligus secara simbolis peresmian. Peresmian ini Pak. Dulu belum ada nggih Pak ini. Dulu di samping nggih. Sekarang di sini kita gunakan, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, dan juga insya Allah mendatangkan banyak kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perkenalan dan prakata dari pengurus masjid yang diwakili oleh Bapak Ketua, ya Bapak Purmoko, yang telah memberikan jelenterakan kegiatan di Masjid At-Taqwa Depok ini. Bapak-bapak dan para ikhwan sekalian, berhubung Ustadz Muhajir sudah rawuh, waktu kami berikan, kami aturkan secukupnya sebelum menginjak masar, mohon untuk bisa dinikmati dan diresapi. Sekali lagi mohon untuk bisa menenangkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diiringi hujan deras, tapi dengan izin Allah alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakan acara yang setiap bulan kita tunggu-tunggu ini, untuk bisa thalabul ilmi, sekaligus juga silaturahim di antara kita sekalian. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan semoga Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya karena istiqomah kita ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita kemarin langsung saja nggih, ini kita sampai halaman berapa nih nggih? 11. Halaman 11, nomor 11. Jadi kitab Adab wal Akhlak Nabawiyah, Akhlakun Nabawiyah, jilid juz yang kedua, sekarang halaman 11, hadis nomor 11 ya. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillahi, dari kitab Allah, falahu, maka baginya, bihi, dengan huruf itu, hasanatun, ada satu kebaikan, satu pahala kebaikan ya. Wal hasanatu, dan juga kebaikan pahala, bi asri amsaliha, 10 kali semisalnya, 10 kali lipat. La aqulu, tidaklah aku mengucapkan, tidaklah aku katakan, alif lam mim itu harfun, itu satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin, tetapi,
alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu juga satu huruf, mim itu juga satu huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. Pahalanya 10 kali lipat. Berarti 30 kebaikan. 30 kebaikan. Hanya saja mungkin kita memerlukan satu perbandingan ya, atau satu standar kebaikan itu apa? Hasanatun, satu pahala kebaikan itu seperti apa itu? Nah, ini kalau bapak-bapak setuju dengan apa yang saya sampaikan, itu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa apabila seseorang menyingkirkan duri dari jalan, nah itu ya, maka dia mendapatkan satu kebaikan, hasanatun, menyingkirkan duri dari jalan. Lihat ada duri, lihat ada beling, kocok atau paku misalnya, kita berhenti sejenak, kita ambil, kita buang, bismillah, itu satu kebaikan. Berarti ya, berarti kalau di sini wal hasanatu bi asri amsalia, alif lam mim itu dapat 3 huruf, yaitu 30 kebaikan. Itu sama dengan membuang 30 duri ya, 30 paku itu. Nah, harus ambil, buang, bismillah, ambil, buang, bismillah. Kira-kira kayak gitu, sehingga kita bisa punya gambaran, oh betapa ringannya orang mengucapkan alif lam mim. Nah, setara dengan orang tadi ya, menyingkirkan duri dari jalan itu sampai 30 kali. Itu artinya betapa pahala membaca Al-Quran itu sebenarnya dilipat gandakan oleh Allah sedemikian rupa. Itu menunjukkan belas kasih Allah yang sangat besar sekali untuk umat Islam. Sehingga kalau dengan perhitungan seperti ini ya, itu kalau orang bisnismen itu kan seneng betul-betul menghitung sampai detail kan. Nah, seharusnya setiap hari tidak mungkin kita akan melepaskan kesempatan membaca Al-Quran ya. Mesti berusaha meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Seolah-olah dengan kata lain betapa bodohnya kita ini kok membiarkan keuntungan yang besar itu lewat diri saja. Kalau itu ditinjau dari ilmu bisnis loh ya. Nah itu kalau tinggal membaca setiap hari itu tinggal mau berapa ayat, mau berapa rukuk, mau berapa lembar, tinggal mendulang pahala, tapi kita tidak menggunakan kesempatan itu. Betapa ruginya dia, betapa bodohnya dia gitu. Jadi dari hadis ini merupakan penyemangat bagi umat Islam agar selalu dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian ini satu hal ya, hal lain sebenarnya ada di mana Allah itu kan menjamin Al-Quran ini dijamin keasliannya ya, dijaga terus, tidak akan dibawa-bawa oleh manusia. Caranya bagaimana? Dengan adanya orang-orang yang selalu menghafal Al-Quran. Al-Quran seluruh dunia dibakar pun, dibakar, dihilangkan, dimusnahkan. Saat ini juga kita panggil hafid
Dari Indonesia ini sudah berapa? Dari Arab Saudi berapa? Dari Amerika Serikat ada enggak? Dari Rusia, kumpulkan semua, sudah mau nyusun lagi Al-Quran, sudah ada lagi. Konon menurut data yang dibuat, saya nggak tahu lembaga apa itu, Indonesia ini nomor 2 terbesar jumlah hafidnya, paling banyak penghafal Al-Quran, nomor 2. Nomor 1 mana? Coba bapak-bapak tebak. Ya, siapa tadi yang yang ngomong siapa? Coba ngacung. Ya, itu kemarin baru saja buka medsos ya. Nigeria kita tidak pernah bayangkan betapa itu negara Afrika ya. Kok bukan Timur Tengah, bukan Afrika, orang-orang negro itu. Tapi justru banyak penghafal melebihi Indonesia. Indonesia penduduknya aja ratusan juta ya. Nah, ini luar biasa. Jadi bagaimana cara Allah menjadikan umat Islam selalu berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Salah satunya adalah ini tadi ya, salah satunya bagaimana Allah membuka kesempatan sebanyak-banyaknya pahala bagi orang yang membaca, bahkan dihitung per hurufnya. Dan ini memang istimewa ya, istimewa. Al-Quran kalau kita kembalikan pada definisinya ya, yang disepakati oleh ulama itu kan, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, berangsur-angsur, yang membacanya ada bernilai ibadah dan dia merupakan mukjizat. Nah, ini definisi ya. Membacanya bernilai ibadah, tidak seperti tulisan-tulisan yang lain selain kitab Allah ini, selain Al-Quran. Membaca Injil atau Taurat, nggak ada jaminan dapat pahala. Apalagi membaca Quran apa kitab undang-undang KUHP, ya orang nggak mau menghafalkan, ngopo reneng sing bayar ya. Nah, berbeda dengan Al-Quran ini. Ketika seseorang itu sudah yakin ya, yakin bahwa janji Allah itu pasti akan diberikan, dapat 10 kebaikan, baca 1 huruf. Ketika sudah sampai pada keyakinan seperti itu, seseorang itu nanti setelah membaca, setelah membaca itu ayem tentrem ya kan. Karena kita yakin Allah akan membalas, Allah tidak akan mengisi janjinya. Itu baru membaca. Apalagi bapak-bapak hafal, satu saat mampu menghafalkan 1 surat yang sangat seneng gitu, wah sudah hatinya itu tentrem, ayem, adem gitu. Seolah-olah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu seorang mukmin itu seperti itu, mesti senang sekali, gembira sekali kita ketika membaca, apalagi menghafal Al-Quran. Nah, inilah disebut mukjizat ya, keajaiban Al-Quran. Nah, ini tentang membaca Al-Quran, 1 hurufnya diberi pahala ya. Baik, kita lanjutkan hadis 12. An Sahli bin Muadzin al-Juhani an abihi, dari bapaknya, dari Sahal bin Mu'ad dari bapaknya, ana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila
dan beramal bima dengan apa yang fihi di dalamnya, jadi mengamalkan isi Al-Quran, bisa dikenakan, dipakaikan walidahu, kedua orang tuanya, tajan, mahkota, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dau'uhu, sinarnya, ahsanu, lebih bagus, min dau'i syamsi, daripada sinar matahari. Fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Laukanat, seandainya ada fikum pada kalian, seandainya terjadi pada kalian, fama dhannukum, maka apa persangkaan kalian? Biladzi, dengan orang yang amila bihadza, mengamalkan dengan Al-Quran ini. Nah, maksudnya orang tuanya, ya, walidahu, tadi kan bisa diberi mahkota yang sangat luar biasa. Soal keluar biasaannya nanti kita bahas sendiri ya. Tapi ini orang tuanya dulu. Orang tuanya diberi mahkota. Itu orang tua dari orang yang qara'a, membaca, menghafal Al-Quran. Nah, sekarang kata Nabi, fa'laukanat fikum famadzonukum biladzi amila bi. Sekarang apa persangkaan kalian? Coba tebak. Kalau orang tuanya saja yang tidak membaca, tidak langsung mengamalkan itu saja diberi itu istimewaan seperti itu, apalagi pelakunya ya. Nah, jadi pertanyaan Nabi ini, famadzonukum, coba kira-kira yang lebih dari itu berarti ya apa? Nah, berarti wah, luar biasa, melebihi dari hanya sekedar tajan tadi, itu saja sudah luar biasa. Kemudian kita lanjutkan dulu, wali Ahmada, dan bagi Imam Ahmad, pada kitab Imam Ahmad, waman qara'a, dan barang siapa yang membaca Al-Quran, fa'akmalahu, lalu menyempurnakannya, wa amila bima fihi, dan beramal dengannya, albasa, akan dikenakan bisa tadi ya, walidahu, kedua orang tuanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, tajan, dengan mahkota. Nah, ini yang pertama yang ingin saya jelaskan, man qara'a, barang siapa yang membaca. Sebenarnya tidak hanya terbatas membaca ya, karena seringkali kita dapatkan hadis-hadis yang menggunakan istilah qiraah, qara'a, qurra'un, itu juga untuk orang-orang yang menguasai, menghafal Al-Quran ya. Maka kalau dalam hadis yang lain kan disebutkan Nabi mengirim para sahabat yang disebut sebagai Ashabul Qurra. Ashabul Qurra itu bukan orang yang sekedar pandai membaca, bukan, tapi hafal, memahami untuk bisa berdakwah ya. Dikirim para ahli baca, itu maksudnya para ahli baca yang bisa menjelaskan, bisa mendakwahkan Al-Quran ini. Nah, jadi sebenarnya dimensi dari qiraah itu tidak hanya sekedar membaca, sebenarnya begitu.
termasuk disuruh hafal. Makanya dalam hadis yang lain juga disebutkan yang berhak menjadi imam sholat itu akra'ukum. Akra'ukum itu kalau terjemah letternya kan paling pandai membaca, tapi yang dimaksud itu yang paling banyak hafalannya. Nah itu loh. Nah jadi qiraah di sini juga termasuk orang-orang yang menghafal ya, berusaha menghafalkan, menjaga Al-Quran. Itu man qira'a. Kemudian wa amila bihi, wa amila bima fihi, dan beramal. Jadi tidak sekedar hafal tapi harus mengamalkan. Tidak sekedar sebagai kemampuan nulis itu ya, kemampuan apa itu? Kognitif ya, bukan sekedar kemampuan kognitif menghafal atau membaca, tapi juga kepada etika, kepada akhlak ya, amal sehari-hari. Karena apa? Karena di sisi lain juga ada hadis yang menyebutkan betapa nanti di akhir zaman ada orang-orang yang mereka itu sangat fasih membaca Al-Quran, tapi Islamnya itu lepas dari orang itu bagaikan lepasnya anak panah dari busurnya dengan cepat sekali. Nah jadi pandai fasih membaca Al-Quran itu bukan jaminan, karena dia masih dituntut lain, yaitu wa amila bima fihi, jadi diamalkan. Ini dulu ada pernah disampaikan juga oleh Ustadz siapa itu, Zulkifli Hasan mungkin ya, Tengku Zulkifli itu loh. Kata beliau kan gini, wah ini saya prihatin, ternyata anak-anak kita, santri-santri kita yang hafid itu ternyata belum jaminan. Mereka sudah berhasil hafid 30 juz, ternyata sholatnya saya bolong. Nah berarti ini bukan termasuk yang qara Al-Quran wa amila bima fihi. Jadi harus lengkap, qara'a dan amila, membaca Al-Quran dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seorang hafid kok malah tidak, sholatnya tidak beres, lah itu berarti ada yang tidak beres ya, tidak termasuk yang ini. Malah bisa jadi termasuk yang tadi, yang betapa banyaknya nanti ada orang fasih Al-Quran tapi Islamnya malah lepas dari jiwanya. Nah ini juga untuk peringatan kita sebagai orang tua ya, tidak sekedar menyekolahkan anak mengejar tahfidz, tapi juga harus dikawal akhlaknya, juga harus dilihat misalnya ya, misalnya kita mampu melihat satu pendidikan, satu lembaga institusi pendidikan, dilihat bagaimana cara mendidik para ustadznya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yaumiyahnya, kesehariannya, kurikulumnya, keseharian itu bagaimana, itu juga harus dilihat. Sebisa mungkin kita bisa memilih gitu loh, memilihkan yang terbaik. Jangan malah sebagian muslimin tidak tahu apa yang dikerjakan dalam institusi pendidikan, nggak taunya ada yang menyelewengkan itu, seperti yang mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, yang pedofili kemarin itu loh, membangun pondok yatim piatu ya, asrama yatim piatu apa itu, tapi ternyata disalahgunakan, ternyata orang ini tidak beres ya, akhirnya ditangkap polisi. Nah jadi kita tetap harus memperhatikan, tidak sekedar mengejar tahfidznya, tapi
justru harus dikawal dengan amalan-amalannya, akhlaknya ya. Kemudian yang ketiga masalah dau'uhu tadi ya. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi. Sinarnya itu ahsan, gus, lebih terang, lebih jelas seolah-olah gitu. Karena di sini ada istilah dau'i syamsi fi buyutid dunia. Sinar matahari di rumah-rumah. Loh kok ada kata fi buyutid dunia, di rumah di dunia? Karena begini Bapak-bapak sekalian ya. Matahari itu sinarnya sedemikian terang, itu efeknya itu misalnya ya jam 7 pagi sama jam 12 siang sama jam 4 sore, sama-sama kita di dalam rumah gini kan bisa merasakan ya betapa efek sinar matahari itu luar biasa ya. Coba kalau itu diganti dengan lampu kekuatan berapa, mau berapa ribu watt, bisa nggak menyamai matahari? Nggak bisa ya. Walaupun hebatnya sinar lampu, karena untuk menunjukkan tidak ada intensitas cahaya yang mengalahkan sinar matahari di dunia ini. Ya karena memang wajar ya di planet matahari sana itu energinya itu berasal dari pembelahan inti-inti helium, hidrogen itu kan, sehingga itu energinya energi nuklir yang besar sekali, dikirim ke 1,5 juta kilometer ke dunia, dan efeknya itu bisa proses fotosintesis, terus penerangan untuk bumi. Nah itu sangat terang sekali ya. Nah maka sebagai gambaran di akhirat nanti itu ahsanu, lebih bagus dari itu, lebih jelas, lebih terang daripada itu, untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan hebatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan, jangan dipahami secara naif begini. Wah, kok sinar mata saya di dunia ini nggak kuat kok, kepanasan malah rapi nak kabeh ning awak. Lah itu berarti respon otak Anda yang terlalu kerdil malahan ya, terlalu naif. Maksudnya itu bukan dari segi tingkat kepanasannya, terus gunane gua apa malah silo kabeh, malah katarakku saya parah godaan. Nah, itu berarti bukan masalah itunya ya, tapi betapa ini kemuliaan. Ya kayak di dunia kan juga begitu. Di dunia ini para raja-raja itu kan diberi mahkota secara simbolik. Mungkin saja mahkotanya itu juga terbuat dari mutiara atau berlian atau emas yang mahal, mungkin juga seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang memiliki nilai lebih itu bukan sekedar emasnya atau berliannya itu, tapi kedudukannya sebagai rajanya itu. Coba itu mahkotanya itu akhirnya kemudian dikasihkan aja kepada anjing. Anjing pakai mahkota mutiara, apa dia jadi terhormat kayak raja? Ya enggak. Akhirnya malah mahkotanya itu jadi tersia-siakan ya, hasil nganggo bedok, nah, misalnya gitu. Jadi masalahnya itu mahkota itu bukan nilai mahkotanya itu sendiri, tetapi simbol dari kekuasaannya itu, dari rajanya itu ya. Nah begitu juga yang di akhirat ini nanti, orang tua itu bukan sekedar mahkotanya itu sebenarnya, tapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua para penghafal Al-Quran ini, pengamal Al-Quran ini itu. Nah jadi di situ ya kedudukan kemuliaannya itu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kalau raja misalnya ini ya, di dunia ini raja sudah mendapatkan mahkota, sudah dinobatkan, itu
kan hanya simbol mahkotanya, tapi implikasinya sebagai kedudukannya sebagai seorang raja, kalau misalnya sekarang presiden, itu sederet fasilitas sudah menempel ke dia, entah pengawalnya, entah mobil dinasnya, entah istana merdekanya, entah jaminan para dayang-dayang kalau raja ya. Kalau presiden sekarang sudah fasilitas laundry, fasilitas rumah dinas, fasilitas ajudan, semua menempel semua itu. Nah, jadi di sini bukan sekedar mahkotanya itu saja, tetapi nilai kemuliaan dia. Nah, itu baru orang tuanya. Maka kata Nabi, fama dzannuk billadzi amila biha, lalu yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri, wah pasti berlebih-lebih ya daripada sekedar itu tadi. Nah, inilah yang menjadi janji Allah SWT untuk orang-orang penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran. Sedangkan untuk orang tua, ternyata memang ada kondisi-kondisi di mana mungkin kita sebagai orang tua tidak punya kesempatan, ya, tidak punya kesempatan untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami, untuk berdakwah secara lebih luas. Nah, kesempatan itu bisa kepada anak-anak, ya. Jadi yang bagi yang belum jadi orang yang ketiga, Bang. Baik ya, ini ada pertanyaan yang pertama, cara menghafal ya. Ya memang tentunya ada beberapa cara, beberapa tips yang mendukung supaya kita mudah hafal Al-Quran. Di samping kemampuan secara alami yang Allah berikan pada masing-masing orang memang beda ya. Tapi secara umum upaya-upaya kita mengarah supaya cepat hafal, mudah hafal itu ada ya, harus kita lakukan. Misalnya ya, pertama dengan memurnikan niat kita ya, menjaga keikhlasan kita. Menjaga keikhlasan kita dengan ini tadi, mempelajari ilmu yang baru saja kita pelajari ini ya. Nah, ini kan artinya kita mencari pahala yang Allah janjikan. Nah, itu kan namanya ikhlas. Ikhlas itu kan mengharap ridho dan pahala dari Allah. Mengharap pahala dari Allah itu baik ya. Kan ada ahli-ahli tasawuf itu, wah masih yang diharapkan dari Allah kok pahala. Berarti keikhlasan seolah-olah kurang. Menurut saya tidak begitu, karena Al-Quran mengajarkan ya memang yang kita harapkan itu ridho Allah dan pahala dari Allah ya. Jadi ketika kita berusaha mengejar pahala dari Allah, keridhaan Allah, itu kita tahunya dari belajar, dari ngaji ini, maka ini memperkuat motivasi kita menghafal ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjaga hubungan antar teman kita, jadi menjaga lingkungan pergaulan, nah istilahnya ya, menjaga lingkungan pergaulan yang baik. Karena apa? Lingkungan pergaulan yang baik itu tentu akan mendukung kebaikan-kebaikan ini. Kita menghafal Al-Quran berusaha sekuat mungkin, tapi lingkungan pergaulannya jelek, ya akhirnya akan mempersulit kita sendiri kan. Makanya anak-anak juga begitu. Anak-anak itu disekolahkan di sekolah yang baik, di sekolah Islam, di pondok. Itu kan salah satu tujuannya membuat lingkungan yang kondusif ya, yang mendukung
bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nah ini minimal 3 cara ini ya, barangkali nanti ustadz yang lain atau di YouTube mungkin juga banyak ya, minimal 3 ini. Yang ketiga adalah dengan kita mempelajari makna dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tahu makna tafsirnya, sebab turunnya ayat misalnya kata itu, atau kisah itu terjadi atas peristiwa apa, itu membantu kita untuk menghafalnya. Karena kita ingat, oh ini masalah ini, oh setelah ini begini. Jadi terbantu dengan kalau istilahnya kayak logikanya, alur logikanya itu. Nah, itu juga menambah keimanan kita ya. Jadi dengan memahami isi Al-Quran itu kan juga menyuburkan iman kita. Ingat, oh dulu Nabi dan para sahabat perjuangannya seperti ini, seperti itu. Nah, jadi minimal 3 itu mungkin bisa kita, atau yang terakhir doa ya, kita minta kepada Allah supaya bisa dimudahkan dalam berbuat baik dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah cara menjaga hafalan. Ya, cara menjaga hafalan ini di samping seperti menghafal tadi, sama ya, ditambah dengan cari waktu-waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk menghafal itu harus kita rancang. Pertama misalnya ya, saat-saat sholat sunnah yang panjang itu gunakan. Sholat sunnah yang panjang itu apa misalnya? Sholat tahajud atau sholat duha misalnya itu. Pas kita sedang longgar, nah itu dimanfaatkan untuk selalu menjaga hafalan. Kalau Anda menjadi imam masjid, imam sholat, itu sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan ya. Tidak semua orang bisa jadi imam rawatib maksudnya ya. Nah di situ kewajiban seorang imam tuh mengorganisir hafalan-hafalannya itu. Jangan pancet saja. Dulu jadi imam bertahun-tahun kok juz amma aja nggak bisa selesai misalnya. Nah itu, nah tapi kalau Anda bukan seorang imam rawatib, nah gunakan tadi yang pertama tadi di sholat-sholat sunnahnya itu. Yang kedua, di saat-saat misalnya ini dalam perjalanan atau apa, itu sebenarnya bisa ya. Apalagi semakin kota besar tuh sering macet misalnya, nggak bisa, itu kan bisa digunakan untuk, daripada kayak orang-orang tuh kadang-kadang di kamar mandi apa di perjalanan uro-urone bangsa dangdut, nah, daripada seperti itu ya, lah kita kan bisa melancarkan hafalan kita. Kemarin saya itu dari Jakarta menuju Solo itu naik bis, supirnya itu hobinya nyetel dangdut. Wah itu susah. Dari tadi yang disetel dangdut aja. Nah, itu saya berpikir kok ya tidak bosen-bosen kayak gitu ya. Nah berarti kalau kita ini punya kebiasaan yang baik untuk menghafal Al-Quran dan sebenarnya dalam waktu-waktu luang kita itu harus betul-betul disyukuri ya. Karena ternyata tidak semua orang yang dipilih oleh Allah punya kesukaan, hobi seperti kebaikan-kebaikan yang dijalani oleh seorang mukmin gitu ya. Nah, jadi itu cara menghafal ya, menjaga hafalannya antara lain seperti itu. Kemudian, sudah jam 3 ya. Kemudian terakhir tadi bagaimana mendidik akhlak dan adab itu pertama itu mesti keteladanan kita ya. Jangan sampai hanya kalimat-kalimat perintah saja, tapi mesti juga dengan contoh ya, dengan teladan. Mendidik supaya sholat 5 waktu dijaga ke masjid ya, tentunya kan diajak dibawa ke masjid gitu kan.
Nah, termasuk akhlak-akhlak itu yang paling urgen ya, yang paling mendominasi, memberikan inspirasi akhlak yang baik pada anak itu adalah suri toladan ya, contoh. Kemudian yang kedua ilmu. Nah, jadi kita memberikan adab akhlak pada anak juga harus punya ilmu kan. Bagaimana mendidik anak usia sekian sampai sekian. Seperti kemarin ya, saya waktu itu ditanya oleh seorang ibu, gimana Ustadz nih kak anak itu kan baliknya itu umur 10. Dia katakan baliknya seorang anak dalam hadis itu 10. Nah ini aja sudah keliru ya. Terus padahal anak itu ada yang sebelum umur 10 itu ada yang sudah menstruasi. Jadi rupanya anak-anak perempuan sekarang ada yang menstruasinya lebih cepat. Terus ada yang masih belum, masih kayak anak kecil. Nah saya katakan gini, ibu, itu hadis itu bukan menunjukkan umur 10 itu bukan balik, bukan. Balik itu, umur 10 itu adalah umur 7 dikenalkan kepada sholat, umur 10 kalau menolak boleh diberi sanksi, baru sanksi itu umur 10. Jadi bapak-bapak ini ngajak anak sholat ke masjid, anak umur 7 tahun, 8 tahun menolak, nggak boleh memberi sanksi, jangan terus diceweli, terus didugang. Oh, belum saatnya itu. Diajak terus, tapi jangan sampai diberi sanksi. Yang diberi sanksi itu setelah umur 10. Nah itu baru ini. Tapi itu bukan menunjukkan balik. Bahkan kalau laki-laki nih ya, laki-laki balik itu kalau sudah mimpi dewasa. Tapi kalau maksimal belum mimpi dewasa itu umur 15 ya. Misalnya gitu. Jadi dulu Ibnu Umar ini minta izin mau perang. Terus ditanya oleh Nabi, "Lah usiamu berapa?" 14. Oh, tahun depan gitu. Berarti kan dewasa itu 15. Nah, jadi ini kan ilmu ini. Jadi bagaimana memberikan akhlak, lah kita harus ya kita sendiri juga harus ngaji, harus tahu ilmunya untuk bisa mengarahkan akhlak anak-anak kita sehingga dengan tepat bagaimana cara menjauhi najis. Jangan sampai najis itu dibiarkan saja, padahal itu hal yang penting dalam agama. Sejak awal sudah dikenalkan dengan najis, dengan balik, hal-hal yang bersifat kewajiban seorang yang mukallaf dan seterusnya gitu. Nah jadi minimal itu memberikan teladan yang baik. Yang kedua memberikan kita membekali diri kita dengan ilmu. Kemudian yang ketiga mungkin ini bisa ditambahkan ya. Saya ingat yang pernah disampaikan oleh Ustadz Fauzil Azim. Kebanyakan kelemahan muslimin ini memberikan sesuatu kepada umat, termasuk pada anak atau orang dewasa, itu tidak dengan kalimat langsung, kalimat verbal. Coba kalau di khutbah Jumat itu sampaikan saja ayat ini dibacakan. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, misalnya itu, ati Allah wa ati Rasul, taatlah. Jadi kalimat langsung, perintah langsung, berikan perintah itu kalau perlu dengan berkobar-kobar gitu loh. Kalau larang-larang sampai berapi-api seperti Nabi dulu. Lah sekarang itu khutbah Jumat biasanya muter-muter. Orang baik itu adalah gini-gini, kemungkinan itu nanti akan jadi orang yang soleh nanti. Ya kalimat langsungnya dari Al-Quran itu nggak ada. Manusia, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau perlu sambil buding-buding. Nah itu khutbah Jumat itu sekarang kan jarang yang seperti itu. Padahal yang dilakukan Nabi itu seperti itu, sehingga ayat ini sampai pada kita. Al-Quran itu langsung sampai itu. Oh itu toh yang dikatakan Allah. Oh itu toh perintah Allah. Oh itu toh larangan Allah. Nah kalau pakai kalimat muter-muter itu perintah nggak sampai-sampai, akhirnya malah ngantuk kabeh misalnya gitu ya. Nah, jadi itu juga kepada anak-anak mendidik akhlak adab itu juga begitu. Dengan kalimat tegas, lo Nabi memerintahkan gini lo nak, ayo. Lo Nabi
mengajarkan pada kita mau makan baca begini nanti Allah akan berikan ini, nah, misalnya gitu. Jadi dengan kalimat lugas, kalimat langsung yang berasal dari Allah dan Rasulnya sampai pada kita, sehingga yang diterima oleh anak di telinga anak masuk ke dalam otak memori anak itu, Nabi merintahkan gini, Allah merintahkan gini, Allah tidak suka atau murka kalau kita begini, Allah akan memberi ganjaran kalau kita begini. Jadi selalu disangkutkan dengan Allah, dengan Rasulnya gitu ya, di kalimat-kalimat langsung seperti itu. Nah itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan masalah pendidikan akhlak dan adab ya. Ini sepertinya sudah masuk asar. Oke. Baik, kita akhiri sampai sekian dulu. Karena waktunya sudah habis, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita, menjaga kita agar selalu istiqomah dalam kebenaran ini. Atau ini saya tutup dulu dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal wa na'udzubika an nuradda ila ardalil umur. Allahumma ansuril mustatafina wal mujahidina fi Filistin wa dammir a'da'aka a'da'atin wa dammir zionis Israel wa syattik syamlahum wa farrik jam'ahum wasbud wat'ataka alaihim wa mazzikhum kulla mumazzak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pengurus Dewan Dewan Dakwah dan Kemasjidan dan seluruh anggota Jamaah Masjid, pengurus masjid di lingkungan perguruan Islam mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pengurus masjid atas yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan keberkahan, dan sekaligus alhamdulillah kita diberikan oleh diberikan kalender dan oleh-oleh. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kebaikan pula. Tadi ada pesanan sebenarnya dapat kalender dari Yayasan Rukun Al-Islam, sudah ada di bawah, nanti bisa diambil satu persatu untuk dipasang di masjid kita atau di sekitar lingkungan kita. Terima kasih. Demikian yang kita sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kami, saya mohon maaf. Maka marilah kita